Perkenalkan, nama saya Paul Derajat Putra, nomor absen 29, kelas MP1. Pada kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai kebutuhan pegawai dan juga prosedur pengadaan pegawai. Dalam suatu perusahaan, sering terjadi keluhan mengenai kepegawaian yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pegawai dan kebutuhan dengan harapan dapat meningkatkan aktivitas kerja. Aktivitas kerja pegawai yaitu penyelesaian pekerjaan yang tepat pada waktu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun analisis pegawai yang dapat diperoleh melalui analisis jabatan untuk mengetahui secara konkret jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkesinambungan. Analisis jabatan yaitu suatu kegiatan proses perhitungan secara logis dan teratur dari segala faktor yang berhubungan untuk menentukan jumlah dan susunan informasi mengenai jabatan. Berikut hal yang berhubungan dengan analisis jabatan. Yang pertama adalah uraian jabatan, yaitu uraian pekerjaan yang berisi informasi mengenai tugas dan berbagai aspek dari suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, kualifikasi adalah keterangan mengenai syarat-syarat yang diperlukan seseorang untuk melakukan tugas tertentu, misalnya pendidikan tertentu. Dan yang ketiga adalah peta jabatan, adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, serta jenis jabatan fungsional yang jumlahnya diperlukan. Lanjut, ada prosedur pengadaan pegawai. Yang pertama ada perencanaan atau estimasi kebutuhan sumber daya manusia. Dalam perencanaan, hal yang dibahas antara lain berapa banyak pegawai yang dibutuhkan, kapan pegawai dibutuhkan. Yang ketiga, spesifikasi seperti apa yang dibutuhkan. Yang keempat, apa saja tujuan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, pada prosedur yang kedua ada rekrutmen atau penarikan. Dalam rekrutmen ada dua hal penting yang harus diputuskan. Yang pertama adalah dasar rekrutmen yang telah dilakukan dalam perencanaan. Yang kedua, sumber rekrutmen. Nah, sumber rekrutmen ada dua, yaitu sumber internal untuk kebutuhan pegawai maupun sumber eksternal dengan melakukan pembukaan lowongan pekerjaan. Yang ketiga ada seleksi. Proses seleksi ini untuk menentukan pegawai yang terpilih dan ditentukan oleh beberapa hal, seperti halnya yang pertama analisis pekerjaan dalam bentuk deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan juga standar prestasi yang bekerja. Yang kedua, rancangan sumber daya manusia masa depan. Yang ketiga, pengambilan pekerja atau seleksi menghasilkan sekumpulan orang yang terpilih. Yang keempat, penempatan atau orientasi dan induksi karyawan dengan tujuan. Yang pertama, memberikan rasa terima pada pegawai yang baru. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang visi dan misi budaya kerja perusahaan agar pegawai baru dapat menyesuaikan diri. Yang ketiga, memperkenalkan tugas dan tanggung jawab pada pegawai baru. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai kebutuhan pegawai dan juga prosedur pengadaan pegawai. Dan dari beberapa prosedur tersebut umumnya dilaksanakan pada pengadaan PNS maupun swasta. Nah, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih.